Aini. Ini terlihat ya tayangannya? Terlihat, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik. kasih. Yang terhormat Pak Muji Santoso, Muji Santosa. Eh, ini ada Mas Tommy juga ya, ada Pak Yepri, semua teman-teman yang ada di sini ya. Senang sekali pada hari ini saya kembali hadir setelah sekian lama. Ini aja tadi saya sempat bingung nih menayangkan PowerPoint. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini, sore ini, eh, saya ingin sharing terkait dengan jenis-jenis kontrak PBJ, eh, yaitu pada review kontrak untuk kelengkapan dokumen MCP KPK. Ya, mungkin saya tidak ahli banget ya terkait dengan kontrak. Yang ahli sekali itu Pak Muji Santosa, karena beliau pernah ngadain apa workshop kontrak tuh sampai level 15. Tuh, bayangkan kan kalau keripik Maici aja sampai level 3 aja, ini sampai level 15. Artinya pedas sekali ya. Oke, ini dibesarkan dulu. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Nurul Aini. Nama saya adalah Muhammad Kasman. Saat ini saya bekerja di Biro PBJ Kalimantan Selatan. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, eh, di dalam pedoman penilaian monitoring Center for Prevention atau MCP di tahun 2024, eh, itu ada kelengkapan dokumen yang harus kita lengkapi terkait dengan pengadaan barang jasa, yaitu di mana salah satu titik rawan korupsi itu adalah hasil PBJ yang tidak bermanfaat, potensi kerugian keuangan daerah. Nah, di sini eh, yang menjadi penanggung jawab adalah OPD terkait sebagai pelaksana PBJ strategis, yaitu PA maupun PPK. Nah, ada kewajiban Pemda, baik itu kabupaten maupun provinsi, untuk membuat SK 10 paket strategis. Nah, 10 paket strategis yang mana eh, masing-masing memiliki 2 poin. Jadi kalau kita ada 10 paket strategis, nilainya adalah 10. Nah, dari 10 itu, 5 itu harus dilakukan review kontrak oleh Biro eh, Hukum ya, yang nanti nilainya adalah 10 karena masing-masing nilainya adalah 2. Ini adalah contoh dari surat penetapan daftar proyek strategis di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Ada 10 paket, merupakan paket infrastruktur ya. Jadi kebanyakan dari Dinas PUPR sebagai pengampu paket strategis. Nah, kemudian eh, kita bermuara dulu kepada definisi kontrak. Nah, kontrak itu adalah perjanjian tertulis antara PA atau KPA atau PPK dengan penyedia barang, jasa atau pelaksana swakelola. Eh, Bisa juga berdasarkan International Trade Center, itu sebuah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang bermaksud untuk membuat suatu hubungan resmi yang berlaku menurut hukum. Paling tidak ada dua pihak yang mengikat janji ya, yaitu pihak pertama adalah pejabat penang kontrak, bisa selaku PA, KPA atau PPK. Kemudian pihak keduanya adalah penyedia barang jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan, tentu saja dengan metode pemilihan yang bermacam-macam ya. Nah, di sini
sebagaimana kita ketahui, tahapan pengadaan itu ada 3 kan, perencanaan, persiapan, di tahap pelaksanaan. Nah, di dalam persiapan, PPK itu merumuskan draft kontrak sebelum dilakukan pelaksanaan pemilihan. Nah, draft kontrak yang dibuat oleh PPK dinamakan rancangan kontrak. Tentu saja dengan memperhatikan spesifikasi teknis, kemudian kerangka acuan kerja dan harga perkiraan sendiri. Yang nantinya ini menjadi dokumen persiapan pengadaan yang disampaikan kepada UKPBJ untuk dilakukan pemilihan penyedia. Nah, itu kalau di dalam apa? eh, Grafis ini itu ada tanda panah yaitu menetapkan rancangan kontrak. Nah, di mana di sini PPK yang menetapkan besaran uang muka, kemudian jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan pemeliharaan, sertifikat garansi dan penyesuaian harga. Nah, di sini bisa kita lihat ya dasar hukumnya rancangan kontrak itu menurut Perpres 16 tahun 2018 eh, di dalam persiapan pengadaan barang jasa itu PPK memiliki wewenang menetapkan rancangan kontrak. Jadi eh, inilah yang menjadi dasar Pokja untuk melakukan pemilihan dalam proses pemilihan dan juga menjadi pedoman bagi penyedia dalam menyusun penawaran. Karena ada beberapa hal-hal yang nantinya akan dikompetisikan yang mempengaruhi nilai dari penawaran peserta. Nah, secara singkat, tahapan perumusan kontrak itu dapat kita lihat di dalam persiapan perumusan kontrak. Di sini mengidentifikasi dokumen perencanaan dan menetapkan jenis pengadaan, memilih jenis dan bentuk kontrak sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian tahapan berikutnya dalam perumusan kontrak adalah menyusun rancangan kontraknya. Bagaimana kontrak itu dirancang dengan berpedoman kepada MDP, ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan. Nah, kemudian barulah finalisasi kontrak. Di sini PPK itu menelaah, menetapkan dan menandatangani kontrak. Nah, eh, secara umum di jenis-jenis kontrak itu di Perpres awal di 1618 di pasal 27 pada dasarnya kontrak itu kan dibagi 2. Jadi jenis kontrak itu eh, berdasarkan pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya di satu klaster itu terdiri atas jenis kontraknya lumsum, kemudian harga satuan, harga gabungan lumsum dan satuan, terima jadi, dan kontrak payung. Nah, kemudian di klaster yang kedua adalah jenis kontrak pengadaan jasa konsultansi yang terdiri dari lumsum, penugasan kontrak payung. Nah, di Perpres Perubahan 1221 itu lebih dirincikan lagi berdasarkan jenis barangnya. Nah, misalnya jenis kontrak pengadaan barang jasa lainnya itu terdiri atas jenisnya lumsum, kemudian harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan, kontrak payung, biaya plus imbalan. Nah, kemudian jenis kontrak pengadaan konstruksi itu terdiri atas lumsum, harga satuan, gabungan lumsum dan harga satuan, kemudian putar kunci dan biaya plus imbalan. Nah, di jenis kontrak ketiga, pengadaan jasa konsultansi non-konstruksi, lumsum, waktu penugasan kontrak payung. Nah, sedangkan untuk jenis pengadaan jasa konsultasi konstruksi terdiri atas lumsum dan waktu penugasan. Nah, eh, secara singkat bisa kita lihat di sini untuk jenis kontrak pengadaan barang jasa lainnya itu terdiri atas jenis kontrak lumsum, eh, masuk dalam kategori lumsum apabila ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk atau keluaran itu dapat didefinisikan dengan jelas. Misalnya pengadaan peralatan kantor, komputer, misalnya ya, kemudian pengadaan benih, kemudian jasa boga, sewa gedung, pembuatan
videografis. Jadi semuanya itu udah jelas, harganya pasti, kemudian tetap senilai dengan harga yang dicantumkan dalam kontrak. Nah, jadi pembayarannya itu eh, bila sudah selesai maka dibayar sejumlah dengan harga yang tertuang di dalam kontrak. Meskipun bisa aja dilakukan delivery secara bertahap. Nah, kemudian harga satuan eh, apabila ruang lingkup, kuantitas atau volumenya tidak dapat ditentukan secara tepat yang disebabkan oleh sifat atau karakteristik kesulitan dan risiko pekerjaan. Pembayarannya ini dapat dilakukan berdasarkan harga satuan yang tetap untuk masing-masing volume pekerjaan dan total pembayaran atau final price tergantung kepada kuantitas atau volume dari hasil pekerjaan. Jadi pembayarannya berdasarkan hasil pekerjaan yang dituangkan dalam sertifikat pengukuran. Nah, misalnya jasa boga di lembaga pemasyarakatan. Nah, kan jumlah narapidananya kan mungkin tidak pasti ya. Nah, jadi yang dibayar adalah sejumlah yang diserahkan cateringnya kepada LP. Nah, kemudian gabungan lumsum dan harga satuan. Apabila terdapat bagian pekerjaan yang subkontrakkan yang dikontrakkan menggunakan kontrak lumsum dan kontrak satuan, misalnya pengadaan professional event organizer atau conference organizer. Nah, lalu kontrak payung. Kontrak payung dapat berupa harga satuan dalam periode waktu tertentu. Jadi untuk barang jasanya itu belum dapat ditentukan volume dan atau waktu pengirimannya pada saat eh, kontrak ditandatangani. Misalnya nih pengadaan obat. Nah, dalam beberapa waktu, berapa bulan atau 1 tahun kan obat-obat yang disuplai itu eh, belum pasti gitu, tapi harganya bisa diikat eh, sesuai dengan pada kontrak awal gitu. Kemudian jasa pelayanan travel agent. Nah, itu juga kan berapa kali terbang ataupun jenis kendaraan yang dipakai juga beluman pasti. Tapi waktunya kemudian eh, harganya sudah diikat. Nah, dalam kontrak payung ini dapat ditindaklanjuti dengan kontrak pemesanan, kontrak pembelian atau bentuk lainnya. Nah, kontrak payung ini bisa aja pemenangnya lebih dari satu. Nah, kemudian bisa melalui tahap negosiasi teknis dan harga sehingga diperoleh harga dan teknis yang terbaik untuk seluruh pemenang. Kemudian tujuannya efisiensi, efektivitas dalam administrasi pengadaan, kemudian bisa pengurangan biaya karena dilakukan konsolidasi belanja, kemudian memperoleh jaminan ketersediaan barang. Nah, kemudian barang juga bersifat berulang ya. Nah, barang jasa apa aja yang bisa dilakukan dengan kontrak payung? Yang tentunya itu standar, waktu atau barang jasa yang diperlukan tidak dapat dipastikan, barang jasa tersebut dibutuhkan secara berulang, kemudian pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK berdasarkan hasil penilaian pengukuran bersama. Kemudian lanjut jenis kontrak pekerjaan konstruksi. Nah, yang pertama adalah lumsum. Kontraknya berdasarkan atas produk keluaran atau output base dengan ruang lingkup kemungkinan kecil itu berubah. Nah, kemudian DED-nya, kemudian spesifikasi teknis lengkap dan akurat. Nah, jadi pembayarannya dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk atau keluaran yang ditentukan dalam kontrak tanpa rincian biaya dan volume. Nah, kemudian harga satuan ya. Ini berdasarkan pada unsur pekerjaan atau komponen penyusun atau input base-nya, kuantitas, volume masih bersifat perkiraan dan DED dan spesifikasi teknisnya nantinya akan menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. Nah, cara pembayarannya berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama. Jadi nanti apa
dibayar itu berdasarkan kepada realisasi volume. Nah, kemudian ada lagi gabungan lumsum dan harga satuan. Apabila di dalam kontrak ini ada terdapat bagian yang lumsum dan ada juga harga satuan dalam satu perjanjian kontrak. Tapi untuk pengadaan langsung harga gabungan lumsden dan satuan ini dikecualikan ya atau tidak ada. Nah, kemudian ada lagi kontrak putar kunci, dulu disebut sebagai turnkey ya, tapi sekarang disebut sebagai putar kunci. Nah, ini suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal eh, penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai dengan termasuk pemasangan semua perlengkapan, sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni. Nah, jumlah harganya itu pasti, kemudian tetap, dan sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Pembayarannya dapat dilakukan berdasarkan termin atau sesuai kesempatan dalam kontrak. Nih, misalnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, EPC, kemudian pembangkit tenaga listrik, pabrik dan lain-lain. Jadi itu dari awal sampai akhir, sampai dengan sudah terbangun, sudah tinggal operasi, kontraknya itu masuk dalam ruang lingkupnya, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kontrak biaya plus imbalan. Ini adalah kontrak yang biasanya digunakan dalam rangka penanganan keadaan darurat. Jadi nilai kontraknya merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan. Nah, jadi biaya aktualnya berapa gitu ya. Tetap dari situ dihitung mereka diberi keuntungan berapa. Eh, Biasanya juga dilakukan audit ya. Contoh nih, misalnya pembangunan pekerjaan yang sifatnya darurat dan penanggulangan darurat pada prasarana sumber daya air dan yang rusak terkait langsung dampak bencana, misalnya penutupan bobolan tanggul dengan karung tanah dan batu, membuat tanggul dan pengarah arus dari Bronjong untuk perlindungan banjir lahar dingin. Nah, kemudian jenis kontrak pengadaan jasa konsultan non-konstruksi. Tentunya jenisnya adalah lumsum. Itu kalau ruang lingkupnya kemudian waktunya eh, bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi produk dan keluarannya itu bisa dihitung dengan jelas gitu ya. Contohnya konsultan manajemen, kemudian studi kelayakan, penelitian studi, telahan gitu ya. Kemudian, nah pembayarannya itu berdasarkan kepada produk atau keluaran, output seperti laporan, kajian, gambar, desain, dan kemudian berdasarkan hasil tahapan pekerjaan dilaksanakan. Nah, kemudian jenis kontrak pengadaan jasa konsultan non konstruksi berikutnya adalah waktu penugasan. Nah, yang masuk kriterianya adalah apabila ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan atau waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan belum bisa dipastikan. Gitu ya. Hmm, ke Ini contohnya adalah prastudi kelayakan, pekerjaan studi kelayakan termasuk konsep desain pengembangan sistem aplikasi yang kompleks. Nah, kemudian yang non konstruksi berikutnya adalah kontrak payung. Nah, ini digunakan apabila penyedia jasa konsultansi non-konstruksinya dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan jasa di mana waktunya belum dapat ditentukan dan tidak dapat apa mengikat anggaran. Nah, penyedia jasa konsultan konstruksi yang diikat dalam kontrak payung adalah penyedia yang telah memenuhi atau lulus persyaratan yang ditetapkan. Nah, contohnya pengadaan jasa konsultasi dalam rangka penasihatan hukum, kemudian penyiapan proyek strategis nasional, dan penyiapan proyek dalam rangka KPBU. Ini kalau kita lihat infografisnya, struktur kontrak payung itu eh,
Di layer 1 itu adalah kontrak payung, yang layer 2 adalah kontrak pembelian. Nah, kontrak payung itu bisa kurang dari 1 tahun. Nah, ini kita lihat di tahun 2017, Januari, Mei, itu ada anak kontrak gitu ya. Kemudian Juni, Juli ada kontrak lagi, dan Juli, Desember ada kontrak. Nah, kemudian kontrak payung bisa juga lebih dari 1 tahun. Jadi, eh 2018, 2019, 2020 itu kontraknya gitu ya, selama 3 tahun, dan dilakukan pemilihannya bisa aja di tahun sebelumnya. Nah, jadi kontrak payung itu ada 3 seperti gambar tadi untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan. Nah, misalnya proyek pembangunan kapal, pesawat terbang, pengembangan aplikasi IT. Nah, kemudian bisa juga pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 tahun anggaran ya. Misalnya penanaman benih atau bibit, kemudian penghijauan. Nah, kemudian untuk pekerjaan atau bisa juga untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih. Jadi manfaatnya itu akan lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran, dan maksimal 3 tahun anggaran ya. Misalnya pelayanan angkutan perintis darat, laut, udara, layanan pembuangan sampah, ya maksudnya daripada tiap tahun dilakukan pemilihan gitu ya, mending di kontrak payung aja gitu selama 3 tahun, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar gitu. Nah, ini contohnya di tahun anggaran 1 lebih dari 12 bulan, tahun anggaran 2 eh, kemudian dilanjutkan di tahun anggaran ketiga, pekerjaan yang penyelesaian lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran. Nah, kemudian yang di bawahnya 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan, pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan lebih dari 1 tahun anggaran atau paling lama 3 tahun anggaran. Ini. Kemudian konsultan konstruksi itu ada 2 ya, jadi lumsum. Apabila kontraknya didasarkan atas produk atau keluaran output base ruang lingkup yang kemungkinan kecil berubah, kakaknya lengkap dan akurat, disertai dengan kebutuhan minimal tenaga ahli. Nah, contohnya ini konsultan manajemen konstruksi. Nah, di eh, manajemen konsultan konstruksi ini kan dia memberikan layanan untuk mengimplementasikan metode pelayanan proyek secara khusus untuk mengelola desain, konstruksi, dan perencanaan sampai dengan pengendalian administrasi, biaya, mutu, waktu, dan pembangunan gedung, serta pengelolaan sumber daya dari awal hingga akhir. Nah, kita lihat ini. Nah, kemudian untuk jasa konsultan eh, konstruksi, manajemen konstruksi atau kita sebut dengan MK, kontraknya itu lumsum. Jadi untuk konsultan pekerjaan konstruksi gedung ini membantu PPK untuk membantu terpilihnya konsultan perencana, membantu terpilihnya pekerjaan konstruksi bangunan gedung, dan melakukan fungsi pengawasan seperti konsultan pengawas. Jadi kalau kita ada orang bilang konsultan MK ini kan konsultan pengawas plus kayak gitu. Jadi dia eh, lebih banyak gitu ruang lingkup eh, pekerjaannya. Nah, bagaimana skema pembayarannya? Nah, ini berdasarkan PP tahun 2021 terkait dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 2022 tentang bangunan gedung. Di situ disebutkan di pasal 183 pembayaran itu dapat dilakukan pada tiap tahap. Yang pertama 5% untuk persiapan apabila persiapan pengadaan penyedia jasa perencananya itu sudah selesai. Nah, kemudian 10% dapat dibayarkan pada tahap review rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan. Nah, kemudian 5%-nya dapat dibayarkan apabila tender penyedia jasa pelaksana konstruksi fisiknya sudah ada penyedianya.
Nah, kemudian tahap berikutnya paling banyak 70% pada tahap pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama pekerjaan konstruksi. Dan 10%-nya pada masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan konstruksi. Jadi 5, 10, 5, paling banyak 70 dan 10% gitu. Jadi eh, dapat disebutkan di sini bahwasanya kontrak konsultan MK itu adalah lump sum. Nah, tetapi untuk tahapan pelaksanaan konstruksi fisik itu dibayar paling banyak 70%, artinya dibayar untuk tahap ini sesuai dengan waktu penugasan. Nah, pembayaran biaya nya dapat dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada presentasi atau kemajuan pekerjaan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi di lapangan. Nah, seperti yang diuraikan di atas itu tadi ya. Nah, ini di Kalimantan Selatan kami ada melaksanakan beberapa seleksi manajemen konsultan manajemen konstruksi ya di tahun 2024 seperti pembangunan bangunan penunjang Masjid Syekh Muhammad Arsyad Banjari, kemudian Sapras Gor, landscape masjid. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, kemudian waktu penugasan itu adalah jenis kontrak pengadaan jasa konsultan konstruksi yang lain. Ini apabila waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan belum bisa dipastikan gitu ya. Dan kakaknya juga menyesuaikan kebutuhan pekerjaan kondisi lapangan. Tapi pembayaran personelnya dilakukan secara remunerasi sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Ini bisa. Kemudian tahun jamak ya. Nah, kontrak tahun jamak sama dengan yang konstruksi tadi bisa lebih dari 12 bulan, lebih dari 1 tahun anggaran, atau pekerjaan yang memberikan manfaat apabila dikontrakkan lebih dari 1 tahun anggaran dan maksimal 3 tahun anggaran ya. Nah, selain jenis kontrak disebutkan di atas yang telah diatur di Perpres 1221, ada lagi sebenarnya pilihan atau inovasi kontrak. PPK itu dapat menggunakan kontrak selain jenis kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. Nah, itu kita sebut sebagai inovasi kontrak. Nah, kenapa jadi kita harus PPK bisa melakukan inovasi kontrak? Karena terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan kontrak. Nah, tentunya di dalam menetapkan jenis kontrak lain tersebut, PPK harus memperhatikan prinsip efisien, prinsip efektif, dan tentu saja tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, di sini menurut Michael Pence, inovasi itu adalah kreasi yang baru atau menata ulang eh, yang lama dengan cara baru, gitu ya. Nah, apa aja inovasi kontrak yang bisa diterapkan atau bisa dipakai oleh PPK? Nah, di sini eh, PPK dapat memilih jenis kontrak lain itu berdasarkan atau dengan pertimbangan jenis barang jasanya apa, kemudian spesifikasi teknis atau KAK-nya gimana, volumenya seberapa banyak, lama waktu pekerjaannya apakah cukup panjang atau singkat gitu ya. Dan kemudian kesulitan atau risiko pekerjaannya itu nantinya di lapangan seperti apa. Nah, inovasi-inovasi kontrak itu misalnya kontrak bersyarat, kontrak design and build, kemudian pengadaan bersama, kontrak supply by owner atau SPO, kemudian kontrak performance based, kontrak konsolidasi, kontrak itemized, kontrak layanan. Nah, kontrak bersyarat ini kontrak yang dia berlaku efektif atau kontrak yang berlaku dengan persyaratan tertentu. Nah, kontrak yang pelaksanaannya baru dapat dilakukan apabila kondisi tertentu yang ditetapkan dalam kontrak terpenuhi.
Nah, terdapat klausul atau tanda tangan kontrak belum menimbulkan hak dan kewajiban. Kontrak belum efektif jika syarat tidak terpenuhi. Kemudian bekerja setelah kontrak efektif atau tanggal efektif kontrak. Kemudian bersifat bisa untuk beberapa tahun anggaran. Nah, manfaat dari kontrak bersyarat ini yang pertama mempercepat proses pengadaan, menjamin terlaksananya pekerjaan, kemudian mempermudah administrasi. Misalnya contohnya adalah kontrak lawyer, kemudian kontrak jasa keuangan. Bisa juga kontrak yang merupakan tender dini ya. Jadi misalnya kalau kita ngadakan pemilihan pengadaan tahun 2024 ini. Nah, untuk pekerjaan tahun 2025 yang DPA atau DIPA-nya itu belum terbit, bisa aja kita lakukan tanda tangan kontrak, tetapi kontrak ini efektif apabila di dalam klausulnya disebutkan ini eh, kontrak efektif apabila DPA atau DIPA telah ditandatangani atau disahkan. Kemudian, nah ini kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi design and build. Ini dia bersifat pengadaan lumsum, bisa lumsum atau berupa gabungan ya. Nah, pembayaran dalam bentuk harga satuan diberlakukan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang memiliki ketidakpastian. Jadi unforeseen condition yang sangat tinggi untuk pekerjaan yang apa? eh, kompleks, kemudian nilainya besar, kemudian waktunya mendesak gitu ya. Nah, kemudian kontrak pengadaan bersama. Jadi PPK itu dapat melakukan eh, kontrak, beberapa PPK itu dapat melakukan kontrak dengan satu penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan PPK yang menandatangani kontrak. Nah, jadi manfaatnya efisiensi biaya proses dan hasil, keseragaman harga antara PPK dengan barang jasa yang sama. Kemudian ada lagi kontrak pengadaan supply by owner atau SBO. Ini eh, kontrak SBO adalah pemecahan kontrak berdasarkan jenis lingkup pekerjaan. Proses SBO diawali dengan pemecahan paket sesuai dengan jenis atau lingkup pekerjaan. Nah, kontrak konvensionalnya itu misalnya kontrak konsultan perencana, konsultan pengawas, konsultan konstruksi. Nah, kemudian kalau kontrak supply by owner itu bisa berupa kontrak konsultan perencana, konsultan manajemen konstruksi, kontrak pembelian bahan, kontrak sewa alat, dan kontrak konstruksi. Ini dia gunanya itu lebih efisien, lebih meningkatkan kompetisi, mencegah terjadinya persekongkolan horizontal, dan memberikan peluang besar bagi usaha kecil. Eh, Mbak Nurul, waktunya berapa menit lagi ya? Nah, ini daftar proyek strategis pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan yang 10 paket strategis itu. Kebanyakan jenis kontraknya itu adalah harga satuan. Nah, ini contohnya adalah paket tender pembangunan jembatan Pulau Kalimantan, Pulau Laut, Kota Baru. Nah, di tahapan persiapan pengadaan, eh, di mana PPK atau KPA itu membuat rancangan kontrak yang nantinya akan menjadi dokumen pengadaan. Nah, di tahap berikutnya persiapan pemilihan atau POKMIL itu rencana di mana Pokja terpilih, Pokja pemilihan itu melakukan review rancangan kontrak yang nantinya hasilnya itu adalah dokumen pemilihan. Apakah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dan sesuai ketentuan yang mengatur pelaksanaan pengadaan. Nah,
Kemudian pemilihan atau pemilihan penyedia, dokumen pemilihan ini nantinya menjadi dasar dari dokumen penawaran. Kan ada tuh terkait dengan denda, terkait dengan sanksi, terkait dengan uang muka diberikan atau tidak. Kemudian dendanya apa dari nilai kontrak atau dari sisa kontrak misalnya seperti itu juga akan mempengaruhi penawaran dari peserta. Kemudian pelaksanaan di mana PPK atau KPA atau penyedia melakukan rapat persiapan kontrak, kemudian finalisasi dan penandatanganan kontrak. Nah, sebelumnya tentunya draft kontrak ini dilakukan review oleh Biro Hukum dan tim teknis OPD yang nantinya ada menghasilkan kertas kerja. Nah, selain draft kontrak ini, sebenarnya kan HPS itu juga harus direview oleh inspektorat. Nah, ini berikut adalah contoh dari surat perjanjian yang direview, kemudian ada SSKK, ada SSUK gitu kan. Nah, kemudian terakhir, jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi paket strategis Provinsi Kalimantan Selatan 2024 sebagian besar adalah kontrak harga satuan. Nah, sesuai dengan pedoman MCP, KPK, rancangan kontrak paket strategis itu dilakukan review oleh Biro Hukum dan tim teknis OPD sebelum dilakukan proses pemilihan. Sementara HPS, paket strategis dilakukan review oleh Inspektorat atau APIP sebelum dilakukan proses pemilihan. Nah, kemudian POPMIL atau POPMIL melakukan review pelaksanaan pemilihan untuk paket pengadaan dengan metode pemilihan tender. Ini contoh dari berita acara review dokumen rancangan kontrak yang dilakukan oleh bisa Biro Hukum gitu ya, atau Biro Hukum atau bagian hukum kalau di kabupaten. Ini ada sekitar 16 item yang dilakukan review oleh bagian atau Biro Hukum. Eh, Demikian Mbak Nurul, eh, penyampaian materi saya. Salah hilap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Narsum atas paparan Bapak yang telah disampaikan. Ini menjadi referensi kami, terutama yang kami belum sampai memahami tuntas jenis-jenis kontrak. Izin Bapak Ibu, apabila ada yang berkenan bertanya, kami persilakan, boleh raise hand, atau kalau sedikit malu-malu kucing, boleh di chat di Zoom ini. Silakan kalau apabila ada yang belum memahami terkait dari penjelasan Bapak Narsum. Iya, silakan Pak Tommy Darlinanto. Izin Pak, monggo persilakan perkenalkan diri dan langsung dengan pertanyaannya. Makasih. Belum ada Pak suaranya, izin Pak Tommy. Cek, suara saya kedengaran? Oh, sudah terdengar indah sekali. Lanjut Ya. Pak, monggo. Terima kasih Bu Nurul Aini Siap. atas waktunya yang diberikan. Nama saya Tommy Darlinanto, saya dari Kabupaten Gunung Kidul. Ketemu lagi Pak Kasman, terima kasih materinya. Eh, saya sedikit, karena di Gunung Kidul ini belum pernah ya Pak dapat kontrak yang pekerjaan konstruksi harga satuan dan gabungan harga satuan dan lamsam. Ini mungkin bisa diceritakan Pak untuk bagaimana kemudian pemilihan kontrak gabungan dan lamsam untuk pekerjaan konstruksi itu Pak, apakah eh, memang di tahapan pada saat penyusunan kontrak itu memang sudah ditetapkan atau sudah dimitigasi oleh PPK-nya terkait dengan mana-mana kontrak yang dengan harga satuan, kemudian mana-mana yang kontrak yang lamsam gitu Pak untuk pekerjaan
pekerjaan konstruksi sendiri, apakah pernah ada Pak pengalaman terkait dengan kontrak gabungan ini Pak? Karena sempat beberapa waktu yang lalu itu dari pihak inspektorat itu meminta, oh pekerjaan ini harusnya kontraknya harga satuan dan lamsam. Tapi kemudian kami tanya yang mana yang lamsam, mana yang harga satuan itu harus dipisahkan seperti apa, dari inspektorat sendiri belum memberikan kejelasan Pak seperti itu, sehingga kami juga pada saat pendampingan kepada PPK juga PPK-nya juga bingung gitu Pak itu. Mungkin itu Pak Kasman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Kasman, boleh langsung menjawab? Siap. Memang sebelumnya itu kita sering sih kalau pekerjaan konstruksi, biasanya kami jenis kontraknya itu gabungan. Jadi ada lumsum dan ada satuan. Tapi tadi seperti yang saya tayangkan di slide hampir terakhir tadi, eh, kebanyakan kami kalau konstruksi itu sekarang harga satuan aja gitu, harga satuan. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat dari kalau mudahnya, kalau kelihatan di RAB-nya itu yang gabungan tuh biasanya ada tulisannya lumsum gitu kan ya. Untuk misalnya konsultan apa konsultan tuh kalau yang paket bukan yang itu Mas non 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 personil itu biasanya kan lumsum itu. Nah, kemudian untuk konstruksi itu eh ada ya, bentar, guys. Ini saya ini masih tertayang nggak nih yang tadi? Sudah nggak tertayang Pak. Oh, nggak tertayang sebentar. Bentar. Nah, tapi memang benar harusnya sejak dari persiapan dokumen perencanaan itu eh, si PPK itu telah menentukan gitu kan jenis kontraknya itu apa. Nah, misalnya di sini Mas mobilisasi. Nah, mobilisasi itu Belum kelihatan eh, Pak. lumsum gitu ya. Kemudian Belum kelihatan. keselamatan dan Masih keselehatan belum kerja kelihatan itu Pak. juga lumsum. Izin Pak Narsum bisa ditampilkan dulu yang tadi slide-nya Bentar, yang biar Pak Tommy lebih jelas. bentar. Print. Nah, udah Ya, kelihatan sudah ya. Pak. Sudah. Tapi udah besar Kelihatan belum Pak ya? Kasman. Nah, ini kan mobilisasi itu lumsum dia. Nah, kemudian K3 itu juga lumsum. Nah, kalau yang satuannya itu apa nih meter kubik gitu kan atau buah. Nah, itu adalah satuan. Jadi nanti eh, dibayarnya itu berdasarkan pada prestasi kerjanya nanti. Sama seperti kalau di konsultan tuh waktu penugasan. Jadi waktu pengawasan misalnya 3 bulan. Kalau misalnya dia selesai cuma 2 bulan, ya dia dibayarnya kan cuma 2 bulan gitu. Tetapi kalau lumsum, misalnya dia selesai lebih cepat, ya karena dibayarnya secara lumsum, misalnya 500 juta 3 bulan, maka berapa bulan pun selesai, maka dia akan dibayar sejumlah itu. Bahasa zaman dulu tuh borongan gitu kan ya, Ya. borongan. Tapi ada juga yang dia dibayarnya juga berdasarkan prestasi kerja gitu kan. Tadi seperti yang MK, mana MK tadi? MK itu dia lumsum, tetapi pada tahap pelaksanaan kontrak konstruksi ini kan dia dibayar tuh paling banyak 70%. Nah, 70%. Jadi ini kalau eh, tahapan pelaksanaan konstruksinya tidak tidak sesuai dengan
di lapangan juga dia tidak bisa dibayar 70% gitu. Gitu Mas. Ya, Jadi pada dasarnya itu antara lumsum di barang, kalau lumsum di barang jasa itu kan pokoknya tuh dia sejumlah barangnya gitu kan sudah pasti. 10 komputer, maka harganya dibayar adalah sejumlah 10 komputer itu apabila memang dia mendelivery pekerja barang itu sejumlah itu gitu ya. Nah, kemudian kalau eh, konsultan konsultan itu lumsumnya itu ya sejumlah dari nilai kontraknya gitu. Nah, tetapi kalau yang penugasan itu sejumlah berapa bulan eh, men men apa bahasanya tuh orang per bulannya itu gitu Mas. memang. Tapi penetapannya memang dilakukan oleh PPK pada saat ini perumusan rancangan kontrak. Nah, itu pun nanti juga harus direview oleh Pokja gitu ya kan. Harus direview oleh Pokja pada nantinya juga dipinalisasi di rapat persiapan penanganan kontrak juga akan dibahas. Tetapi ada beberapa bagian-bagian yang tidak boleh dirubah gitu ya. Kalau misalnya waktu pelaksanaan karena terkait dengan akan berakhirnya tahun anggaran bisa aja dilakukan penyesuaian. Tetapi terkait dengan denda, besaran denda, kemudian apa pemberian uang muka itu tidak boleh dirubah gitu ya akan karena itu mempengaruhi penawaran peserta kan yang 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 nantinya akan jadi kontrak. Demikian Mas Tommy. Ya, berarti tetap dilihat item-item pekerjaannya tadi ya Pak. Kalau misalkan Ya, ternyata PPK-nya sudah menentukan di awal itu ternyata harga satuan, ternyata setelah dibongkar di item-item HPS-nya itu ternyata ada pekerjaan yang lamsam gitu, LS itu hmm. disarankan untuk gabungan antara harga satuan dan lamsam gitu Pak. Iya. Malah kan ada dua saringan nih sebenarnya selain eh sebenarnya ada 3 saringan malah ya. Eh, Dokumen perencanaan itu kan harus direview oleh PPK dulu ya. Setelah Ya, itu, karena ini pakai strategis kan, itu HPS-nya harus direview lagi oleh inspektorat. inspektorat. Ya. Nah, kemarin itu aja yang sudah direview oleh inspektorat, begitu sampai di Pokja, Pokja juga melakukan review kembali gitu ya. Sebenarnya review Pokja pemilihan itu kan eh, tipis-tipis aja ya dibandingkan inspektorat gitu ya. Tapi tetap aja Pokja pemilihan itu menemukan gitu. Kemarin sudah efisiensi 1 miliar, pas di Pokja ada efisiensi lagi tuh 500 juta. Nah, karena Pokja kan membandingkan nih pekerjaan di antara apa bidang di SDA dengan di BM atau di CK tuh kemarin itu terkait dengan item pekerjaan timbunan dan galian. Nah, syukurnya kami kan tahu tuh di 3 bidang ini ada item pekerjaan yang sama, ternyata harganya tidak seragam kayak gitu. Nah, terkait juga item pekerjaan backisting. Backisting itu juga kadang-kadang kita menemukan adanya efisiensi lagi. Yang kita sepakatilah gitu ya, mana-mana yang lumsum, mana-mana yang satuan, kemudian harga satuannya juga kita review gitu. Begitu, Mas. Siap. Terima kasih Pak Kasman. Makasih. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Kasman. Mungkin kita lanjut, ini ada di kolom chat. Ada pertanyaan terkait untuk kontrak desain and build. Pada bagian desainnya, apakah dibayarkan pada akhir pekerjaan atau pada saat desain selesai dikerjakan atau diselesaikan?
Monggo, silakan. Halo, gimana tadi Ya, Mbak? halo. Di pekerja kontrak desain Saya and ulang build ya. ya? Ya, saya ulang ya Pak Kasman. Jadi untuk kontrak ini Pak izin Pak Tatep Samsul bertanya, untuk kontrak desain and build pada bagian desainnya apakah dibayarkan pada akhir pekerjaan atau pada saat desain selesai dikerjakan atau diselesaikan? Oh, kalau desain and build itu kan dia kan terintegrasi, jadi bukan desainnya selesai dibayar gitu, tapi kan ba- dia mendesain, kemudian langsung dia juga mengerjakan fisiknya, jadi berdasarkan pengukuran bersama dibayarnya gitu. Kalau kalau yang perencanaan sendiri itu kan tuh paket konsultan perencana. Kemudian dia kelar kan, kelar itu baru dilanjutkan dengan pekerjaan fisiknya. Tetapi kalau design and build itu penyedianya sama gitu. Penyedianya sama, dia yang mendesain, dia juga yang melakukan kontrak apa fisiknya, konstruksinya. Baik, semoga Pak Tatep monitor ya jawaban dari Pak Narsum kita. Saya lanjut pada pertanyaan di kolom chat selanjutnya, Pak Kasman. Ini ada dari Pak Okta Heriadi. Beliau bertanya, izin bertanya terkait inovasi kontrak tadi. Pada kontrak bersyarat bahwa penandatanganan kontrak bisa dilakukan sebelum DPA disahkan. Dengan adanya ketentuan bersyarat tersebut, apakah hal ini tidak melanggar Perpres yang menyatakan kontrak harus dilaksanakan setelah DPA disahkan? Terima kasih. Ya, memang benar ya. Pak, siapa tadi? Pak Okta Heriadi. Pak Okta. Ya, memang di di Perpres itu ada ya. PPK itu dilarang me, apa ya, berkontrak sebelum apabila tidak ada anggaran gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya boleh saja eh, ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan pada saat kita tender pradipa atau tender dini, itu prosesnya kan kita lakukan gitu ya, tetapi kita tidak melakukan tanda tangan kontrak sebelum DIPA disahkan, atau bisa juga prosesnya kita lakukan, ada pemenang, kita tekan kontrak, tetapi ada disebutkan klausul bahwasanya kontrak itu akan efektif atau berlaku apabila DIPA sudah disahkan. Jadi disebutkan di klausul itu. Jadi otomatis apabila DIPA-nya tidak disahkan, maka kan tidak berlaku itu. Makanya tadi dia bersyarat gitu. Syaratnya apabila DIPA-nya itu ditandatangani. Nah, sebenarnya ini juga dilindungi kan di di apa? Di surat penawaran di SPSE itu juga disebutkan bahwasanya em, apabila apabila DIPA itu tidak terbit atau tidak disahkan, maka eh, Kontrak paket dianggap paket batal. ini Paketnya batal gitu kan ya. dibatalkan. Atau Betul. sebaliknya ada juga tidak sejumlah itu gitu ya, maka akan dilakukan adendum. Ini misalnya 500 juta tiba-tiba yang disetujui anggarannya cuma 400, maka itu akan dilakukan penyesuaian. Tetapi biasanya kalau penyesuaian itu lebih gampang tuh apabila barang jasa gitu ya, tetap maksudnya bukan bukan konstruksi. Kalau konstruksi yang berupa bangunan kan repot kan, terkait dengan gambar yang harus disesuaikan lagi gitu. Kalau jalan ya mungkin kilometernya apa panjangnya saja yang disesuaikan. Bahkan dulu pernah kami pengadaan PJU yang nilai sebenarnya dilakukannya secara tender gitu ya, karena nilainya lebih dari 200 bahkan miliar, tetapi karena pada saat itu COVID, lalu ada
ada apa ya, pengurangan anggaran sampai nilainya cukup apa ya, sekitar 200-an aja gitu. Tetapi itu gampang kan, dikurangi adalah itemnya, jumlah PJU-nya itu yang volumenya ada banyak jadi berkurang gitu. Yang seperti PL aja lagi gitu, pengadaan langsung gitu. Ya, begitu Pak Okta. Baik, semoga Pak Oktanya masih monitor dengan jawaban Pak Kasman. Kemudian ini ada lagi di chat. Nah, ini saya kurang paham. Apakah ini juga pertanyaan? Jadi dari Pak Hendratma, jenis kontrak konsultan perencana atau perencanaan, atau perancangan A, waktu penugasan, B, termin, C, bulanan, D, sekaligus. Ini mungkin maksudnya beliau bertanya jawaban yang benar mana barangkali ya Pak Kasman. Oh, Ada di chat kolom itu jenis kontrak konsultan perencana atau perancangan. A, waktu penugasan, B, termin, C, bulanan, D, sekaligus. kalau itu jenis pembayaran. Ya, Jadi betul. Kata dia. apa? Ada jenis kontrak, ada juga di dalam jenis kontrak tuh ada cara pembayaran gitu ya kan. Cara pembayarannya Betul. bisa sekaligus, bisa apa? Termin gitu ya, Betul. berdasarkan pengukuran bersama atau Betul. berdasarkan tahapan-tahapan sesuai dengan kesepakatan antara penyedia dengan PPK gitu. Baik, ini ada lagi di kolom chat dari Pak Danang BMS. Apakah rancangan kontrak dipandang penting untuk direview, sedangkan template sudah disediakan di lampiran peraturan LKPP? Jika dipandang penting, di mana titik kritisnya? Oh ya, makasih Pak Danang ya. Eh, Sebenarnya kan di model dokumen apa MDP ya, model dokumen itu memang kita sudah ada template-nya ya, template SSUK, SSKK, rancangan kontrak. Nah, eh, namanya juga MDP, jadi MDP itu model dokumen kan. Tetapi pada dasarnya kita kalau ngacu ke situ itu tuh nggak salah, tapi kenapa itu harus disesuaikan karena tadi eh, apa ya, keadaan di lapangan, kemudian jenis pekerjaan yang diadakan oleh apa PPK itu kan beda-beda ya, makanya perlu direview. Nah, kemudian yang kenapa jadi ini direview ini terkait dengan eh, pemenuhan dokumen MCP KPK. Nah, jadi yang mana itu harus ada kertas kerja review oleh bagian hukum atau biro hukum terhadap 5 dari 10 paket strategis gitu ya kan, kita sudah ada eh, SK nih, SK atau daftar paket strategis 10, itu 5-nya itu harus direview paling tidak gitu ya, direview oleh biro hukum. Nah, tetapi Berarti minimal ya Pak minimal Narsum. Harusnya 5 minimal karena harus kalau ada 5 yang kurang dilakukan review. kalau kurang dari 10 juga kita kurang nilainya karena nilainya satu satu paket itu 2. Kemudian yang review itu pun kalau kita tidak di review kurang juga gitu ya karena nilainya masing-masing itu ada 2. Nah, nah memang benar harus direview karena ada saja gitu, namanya juga kita paketnya banyak gitu kan, orangnya berganti-ganti gitu. Nah, eh, maksudnya review ini tentunya mungkin ada hal-hal yang perlu diselaraskan gitu, yang harus diharmonisasi gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang harusnya tidak boleh diganti tapi diganti gitu. Nah, sebenarnya antara kalau misalnya di SSKK-nya itu tidak disesuaikan, maka kita mengacunya kepada SSUK gitu kan.
Tetapi apabila ada yang disesuaikan, maka disesuaikannya itu di SSKK itu juga biasanya juga selain yang direview oleh Biro Hukum tadi atau bagian hukum, Pokja juga kan melakukan konfirmasi ya, Mas Tommy ya. Kita konfirmasi jenis kontraknya, kemudian eh, diberi uang muka atau tidak, kemudian dendanya, kemudian apa lagi? Juga terkait dengan pemberian kesempatan apa segala macam itu harus direview gitu ya. Nah, takutnya PPK-nya itu cuma copy paste gitu. Dan memang itu kejadian dan sering gitu ya. Kita sering menemukan rancangan kontrak itu mereka karena mau cepat, mereka copy paste dari pekerjaan yang lain. Padahal eh, jenis pengadaan satu dengan yang lain tuh berbeda gitu ya sifatnya. Misalnya mereka tercopy paste pekerjaan konsultan gitu ya, padahal pekerjaannya sendiri adalah konstruksi. Nah, itu beda gitu. Bahayanya nanti apabila itu sudah telanjur jadi dokumen pengadaan, sudah tertayang di LPSE atau mungkin juga metode yang lain, itu kan tidak boleh dirubah gitu, karena sifatnya dikompetisikan. Begitu Mas Danang, mudah-mudahan eh, jawaban saya ini ya Memuaskan. sesuai memuaskan. Memuaskan. Insya Allah puas. Mungkin ada satu lagi ini yang dari kolom chat, nanti setelah itu kita mungkin ada Pak Nasir Pelajun yang lagi raise hand. Nurul coba bacakan satu lagi pertanyaan dari kolom chat, yaitu mohon pencerahan untuk pengadaan makanan pasien. Sebaiknya menggunakan kontrak apa ya Pak? Karena kuantitasnya atau volumenya belum bisa ditentukan. Terima kasih. Ini dari Pak M. Beni Ihsan. Silakan Pak Ya, Kasman. Pak Beni dari Sembawa ya. Eh, ada beberapa opsi. Nah, dia sebenarnya harga apa kontraknya satuan gitu ya kan? Karena jumlah pasien itu kan tiap bulan, tiap tahun tuh berbeda. Jadi kontraknya adalah kontrak jenis kontrak harga satuan. Atau bisa juga kebanyakan rumah sakit sekarang itu melakukannya dengan kontrak payung atau bisa juga dikonsolidasikan gitu ya, dikonsolidasikan. Jadi itu opsinya sih eh, jenis kontrak harga satuan, Pak Beni. Kemudian bisa juga supaya nggak tiap tahun dilakukan pemilihan atau penunjukan, bisa juga dilakukan dengan kontrak payung 2 tahun atau 3 tahun supaya tidak ada terjadi kekosongan gitu kan. Eh, Jangan sampai pasiennya nanti ada beberapa hari atau beberapa minggu tidak dapat makan. Itu satu. Atau bisa juga kalau sekarang kan sudah bisa pakai purchasing ya. Nah, e-processing kemudian dikonsolidasikan ininya transaksinya bisa untuk 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun dan dibayar apa penyerahan makanannya sejumlah pasien yang membutuhkan gitu ya. Kemudian dibayarnya juga sejumlah yang diserah terimakan atau yang di delivery. Begitu Pak Ihsan, Mbak Nurul. Oke, baik. Mungkin kita lanjut yang ke raise hand dulu, Pak Kasman, karena masih ada 2 pertanyaan di kolom chat, tapi karena yang di raise hand langsung di Zoom, Pak Nasir, monggo silakan Pak. Ada yang Oh, ditanyakan? Pak Nasir tuh kayaknya pantun deh. Silakan. Ya sudahlah. Pergi ke Surabaya bersama paman. Mampir Cakep, sebentar ke Cikini. Hari ini cakep. narasumbernya Cak Kasman. Moderatornya orang cantik Mbak Nurul Aini. Masya Allah. Ya, Terima kasih. Izin bertanya, Cak Kasman. Jadi siap, siap. melanjutkan pertanyaan dari Pak Beni tadi. Memang sama sih masalahnya kami dengan Pak Beni tadi. Artinya saya
eh, ada pengadaan belanja bahan bahan dan pangan pasien di RSUD. Itu sumber dananya BLUD. Kalau berdasarkan aturan kan ini kan terlepas atau di luar peraturan Perpres ya, Pak Kasman ya. Artinya mengacu kepada peraturan kepala direktur rumah sakit. Di situ ada penjenjangan nilai jenjang peraturan kepala rumah sakit ya, tentang nilai jenjang. Salah satunya bunyinya untuk nilai sampai dengan 500 dilaksanakan oleh PP, pejabat pengadaan. Nah, di sini memang di tempat kami ini di RUS ini kebetulan nilainya karena sampai dengan 500, jadi dianggarkanlah 500, Cak Rasman. 500 untuk semester pertama itu, belum perubahan. Nah, yang saya bingung, saya pernah mengusulkan dengan kepala rumah sakit umum, Bu, kalau bisa kita pakai kontrak payung. Belum paham juga sih bagaimana sebenarnya ini. Ada yang mengatakan minimal 2 tahun, ada yang mengatakan maksimal 5 tahun. Itu kami juga kurang paham juga nih. Nah, melalui ini kami ingin bertanya nih dengan Cak Rasmani. Mohon penjelasan sekali lagi lah terkait dengan kontrak payung ini. Yang pertama, bagaimana untuk menentukan jangka waktu pelaksanaan tadi. Apakah yang benarnya seperti apa sih? Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai dengan berapa tahun? Itu. Kemudian kalau memang cara pembayarannya bulanan, tapi bagusnya kontraknya seperti apa? Harga satuan kah? Atau lumsum kah? Atau bagaimana? Kemudian 3, ya mohon bocorkan sedikit ini, kami belum pernah sih kontrak payung, Cak Kasman. Mohon arahannya lah, bagaimana proses tahapannya seperti apa? Apakah memang seperti tender? Apakah seperti pengadaan langsung? Apakah seperti yang lainnya perlu negosiasi atau tidak tuh? Mungkin itu saja, Cak Kasman. Makasih. Ya, silakan Pak Kasman Ya, untuk kasih ya, menjelaskan. Mbak Nurul. Makasih Pak Nasir. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi, kalau pengadaan barang jasa rumah sakit yang bersumber kepada BLUD, tentunya itu kan pengadaan yang dikecualikan. Nah, pengadaan dikecualikan eh, di Pelaju itu kabupaten ya Pak? Di kota Pak, kota Pangkal Pinang. Oh ya, Pangkal Pinang. Nah, itu tuh ada nggak perbuknya? Per, Perwako Pak. Perwakonya ada. perwalinya. Nah, Ya, perwali yang mengatur tentang pedoman pengadaan sumber dana BLUD ini. Sudah ada nggak? ada Pak. Ada. Nah, di Peraturan perwali. kependudukan juga ada. Oke, di perwali itu biasanya mengatur jenjang gitu ya. Tadi kan Ya, janjian. sampai dengan 500 ya. Nah, Ya, kalau di tempat kami sampai dengan 1 miliar itu apa pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung. kemudian terkait dengan metode apa segala macam, ada tidak di perwalinya itu? Ada Pak, disebutkan. Ada, oke. Ada. Kalau ada, berarti mengacunya ke sana gitu ya. Tetapi kalau misalnya biasanya pergub, perbuk, perwali itu kan mengaturnya secara apa ya, Umum. secara umum gitu ya. Nah, kalau Hmm. belum ada diatur terkait dengan jenis kontrak, metode pemilihan, Nah, itu belum ada Pak. Belum. pembayaran segala macam itu bisa diatur di peraturan Perdir, peraturan direktur rumah sakit atau kepala BLUD. Jadi eh, jadinya tidak mengacu kepada Perpres gitu. Nah, tetapi kalau memang tadi kan dia fleksibilitas ya, fleksibel BLUD itu lebih fleksibel, kemudian modernisasi pengadaan pada apa ya mengacu pada bisnis yang mapan. Jadi
sebenarnya diberi keleluasan banget kayak gitu. Nah, tetapi kalau kalau tidak ada ya terpaksa apa ya? Ya Ikut PBJ. seperti seperti Pak Muji paling tidak apa ya tidak melanggar prinsip dan etika gitu ya kan, tidak ada aliran dana gitu ya kan. Eh, Ya itu sih, kalau menurut saya sih kalau misalnya sudah diatur, maka mengacunya kepada perwali itu. Tapi kalau memang belum diatur, maka dibuatlah perdirnya. Tapi yang disebutkan oleh Pak Nasir tadi ya boleh juga gitu, paling tidak yang mengacu kalau enggak ya, makanya tadi kan nggak harus mengacu pada Perpres gitu kan, Iya. Di kontrak di payungnya. peraturan kepala direkturnya ada, Pak. Di peraturan Perwalku Mm-mm. juga ada Mm-mm. menyebutkan tentang Mm-mm. cara pengadaannya. Tetapi tidak ada SOP-nya, Pak. Tidak ada SOP-nya atau tahapan yang menjelaskan ini itu, tidak ada penjelasan yang sifatnya umum. Makanya saya bingung juga nih. Kalau dibilang kontrak payungnya seperti apa? Mereka ini kebanyakan pakai apa namanya kerjasama, kan memang diatur juga sih kerjasama atau MOU, Iya, iya, iya. disahkan sama MOU. Tapi maka saya bilang harusnya ini pakai kontrak payung Mm-mm. Mm-mm. sekian tahun kan, sampai Iya, dengan berapa tahun kan. Jadi untuk mengatur harga pasaran. Jadi penyedia tidak semena-mena untuk menaikkan harga setiap tahunnya. Itu kita mengikat harga pasti, Bu, bilang kan. Nah, iya, tapi iya. kendalanya adalah tidak ada disebutkan di peraturan itu, hanya umum. Makanya saya mungkin melalui kesempatannya bisa menjelaskan kan bagaimana tahapan seperti apa kan. Kira-kira Mm-mm. berapa tahun kontrak payung yang wajar itu? Apakah 2 tahun, 3 tahun, apakah 10 tahun atau kan seperti itu kan? Itu maksudnya. Jangan kelewat lama juga sih. Idealnya 2 sampai 3 tahun. Karena harga kan fluktuatif tuh. Tapi benar kita ngikat harga gitu kan. Sama menjamin supply gitu kan. Paket nego ada, Pak? Kalau payung, kontrak payung, Kontrak payung harus negosiasi sebelumnya. Kan harus ada kesepakatan. kesepakatan ya. Kesepakatan. Nah, Oke. dari hasil kesepakatan itulah baru kita tuangkan dalam kontrak. Nah, tadi kontrak tadi Bapak bilang tadi harus direview oleh inspektorat ya, tidak salah. Biro hukum, Enggak, biro kalau hukum. yang Berhukum ya. harus di Nah, Biro hukum. review itu kalau berhukum paketnya ya, masuk kan yang mau paket strategi. strategis, Pak. Kalau strategis kan? Strategi saja ya. Baik, Di luar strategi strategis. tidak Ah, berarti ya. Oke, siap. eh, Makasih banyak paket penjelasannya, Pak. paket strategis dan ya fisik infrastruktur. Fisik. Jadi kalau Oh, makan minum pasien sih nggak masuk. tidak perlu. Betul. Ya, Kirain semua Bu Nurul. Bu Nurul semua enggak. diperiksa. Makasih, Pak. Baik. Cak Kasman, Sudah cukup makasih. ya Pak Nasir, sangat memuaskan ya Mantap. jawaban beliau. Ya Baik. kalau dibilang puas, Pak Cak Kasman tidak bisa memuaskan karena Cak Kasman bukan barang pemuas. Makasih, Cak. Baik. Assalamualaikum. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Baik, izin Pak Kasman, ini ada lagi di kolom chat dari Pak Ari Tamher. Izin tanya Pak, apa perbedaan antara kontrak lunsung dengan kontrak putar kunci? Kan sama-sama berdasarkan output dan fungsi akhir dari pekerjaan Pak. Kemudian, adakah perbedaan cara pembayarannya? Monggo, silakan. Hmm, bedanya Ya, kalau lum tar, mana tadi? kontrak lunsung dengan kontrak putar kunci. eh Kalau putar kunci dulu kan turnkey, tapi sekarang tuh kan udah di Kunci. Indonesia kan tuh. Jadi Ya, kalau putar kunci itu untuk jenis kontrak pekerjaan konstruksi. Nah, sedangkan lumsum eh itu bisa ya sebenarnya pengadaan konstruksi juga ada lumsum gitu ya. Nah, bedanya itu kalau coba saya konstruksi.
Nah, kalau lumsum pekerjaan konstruksi itu kontraknya didasarkan atas produk atau keluaran output, kemudian ruang lingkup kemungkinan kecilnya itu berubah, DED-nya udah jelas, spesifikasi teknisnya lengkap dan akurat. Dan pada dasarnya itu pekerjaan konstruksi dengan jenis lumsum itu tuh pekerjaan Saya yang baca ini gue balas jauh-jauh dari Budu. pekerjaan yang Jenis kontrak biasanya lumsum, sederhana, jenis udah kontrak untuk jelas konsultan gitu ya pengawas, kan. lumsum. Mm-mm. Nah, kemudian kalau yang putar kunci itu biasanya pekerjaan yang lebih kompleks. Nah, istilahnya itu sederhananya kita minta bikinkan rumah, dia menyelesaikan gitu ya. Setelah selesai sampai dengan bisa dioperasikan, barulah dia bayar. Nah, tapi dibayarnya itu bisa aja sekaligus ataupun termin sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Nah, jadi kalau pembayarannya bisa aja lumsum juga seperti itu gitu ya. Lumsum itu juga bisa aja sekaligus atau bisa juga bertahap sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak gitu. Kalau menurut saya gitu sih tadi Pak siapa? Ini dari Pak Ari Tamher. Ah ya ya. Itu sih Pak. Baik, mudahan Pak Amri Tamhernya masih monitor. Ini ada lagi dari Pak Willy. Apakah bisa di-share contoh berita acara review dokumen rancangan kontrak? Kayaknya Oh, MDP. siap. Siap Pak Willy. Pak Willy nanti saya share deh. Mungkin Oke, di siap. grup ya. Nanti di grup nanti saya sampaikan. Baik, kemudian ini ada, oh ya dari Pak Beni. Terima kasih Pak Kasman atas penjelasannya. Kembali kasih Pak Beni. Izin saya yang menjawab. Kemudian ini ada Pak Sarifudin. Ini ada beliau bertanya, izin Pak, mohon pencerahan. Dalam dokumen pengadaan sudah ada draft kontrak. Tapi kadang biasanya pelaku usaha jarang mempelajari karena keterbatasan waktu membuat penawaran. Jika nanti sudah mau berkontrak, apakah masih bisa draft tersebut dirubah sesuai kesepakatan dua pihak? Dan di tahapan mana bisa dirubah, Pak? Kemudian, jika terjadi adendum nilai kontrak, seharusnya jaminan pelaksanaan dirubah. Lalu bagaimana misalnya ada kealpaan jaminan pelaksanaan tanggal terbitnya setelah tanggal adendum, meski masa berlakunya dibuat mundur. Izin Pak Kasman, silakan. Ya, Pak Saripudin ini kayaknya suhunya beliau dari Sulawesi Selatan. Ya, ya memang begitulah ya. Kadang-kadang penyedia ini pada waktu mengikuti apa tender atau seleksi dia tidak begitu membaca gitu ya. Nah, maka tugas dari Pokja itu pada waktu unmissing itu bagusnya itu mengingatkan gitu ada beberapa hal-hal yang harus di garis di garis besari atau di highlight itu disampaikan di unmissing. Nah, misalnya terkait dengan denda, adanya jaminan uang muka kayak gitu kan. Nah, itu tuh disampaikan gitu. Kemudian jika nantinya mau berkontak. Nah, apakah masih bisa draft tersebut dirubah? Draft itu ada yang bisa dirubah, Pak. Misalnya waktu itu bisa bisa misalnya karena karena pemilihannya itu ada yang gagal, kemudian diulang, kemudian misalnya semula itu waktunya 6 bulan, tapi ternyata setelah terpilih sampai dengan akhir tahun anggaran itu mestinya nggak cukup. Nah, itu bisa dirubah waktu gitu ya. Tetapi terkait dengan yang diberi uang muka, kemudian denda, apakah
berapa sih? 5% dari apa? 10% atau berapa tuh? Itu dari nilai kontrak itu tidak bisa dirubah menjadi sisa kontrak kalau di dalam tahapan MK pemilihan itu dibayar memang secara tertulis seperti MK itu gitu dibayar ya. Nah, manajemen dirubahnya itu pada saat ini dibayar Pak pada di tahapan persiapan Menteri penandatanganan Penugasan. kontrak. Nah, itu kan ada kedua belah pihak yang melakukan pertemuan. Kemudian ada Jenis kontrak jika untuk terjadi bersama. adendum nilai kontrak, harusnya jaminan pelaksanaan dirubah. Lalu Konsultan bagaimana misalnya ada perencanaan kealpaan jaminan pelaksanaan tanggal pusat makanya penerapan harus konstruksi benar-benar penugasan diperhatikan tuh di dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak, Pak. Nah, rapat persiapan kontrak itu kan di satu persatu itu dibahas, kemudian diberita acarakan. waktu penugasan Nah, kalau termin masa bahkan lakunya dibuat mundur nggak bisa. Kalau bank itu nggak mau dia ada melakukan apa tanggal mundur gitu. Itu Mbak Nurul. Oke, baik. Demikian Pak Ini Saripudin. ada dari Bang Irwan terminal Iskandar goblok. ini. Kalau lunsum bisa di CCO, apakah putar kunci juga Termin. bisa di CCO, Pak? Makasih. Termin Pak Iskandar nih, Pak jenis nggak tahu kontrak nih. Daripada jenis J-nya kontrak tuh. Kan jenis IKN dia yang kontrak bangun. Makanya. Pak Iskandar, untuk CCO pada dasarnya ya bisa ya, apabila tidak ada, bukan, CCO itu bisa kita Mana laksanakan Mas lagi atau nge-game nih adendum gitu ya, pakai saya apabila ada perbedaan antara gambar dengan keadaan di lapangan gitu ya. Jadi saya kira gimana ya bisa aja gitu di CCO sepanjang tadi sisa anggarannya masih ada, kemudian kata begini maksimal kan 10% gitu ya. Dan memang jelas bahwasannya item-itemnya tuh memang belum terdapat gitu, bukan diada-adakan gitu ya. Begitu sih Pak Iskandar. Tapi kalau misalnya Pak Iskandar mau nambahin, makasih gitu. Ya, Bisa betul. sharing. Boleh ditambahkan, Bang Irwan. Monggo, silakan sharing. wali kota masih tahu Masih ada waktu 8 menit sebelum kita tutup acara ini. Atau Ayahanda Muji boleh? Ayah, Ya, monggo silakan ditambahkan. suhu kontrak Pak Muji. Apa pertanyaannya? CCO itu, Bang Irwan nanya CCO. Oh, CCO kontrak apa Pak Kasman tadi? CCO untuk turnkey Pak. Ya, turnkey maupun kontrak desain LB dan sebagainya. Nah, itu kan cenderung kontrak lamsam. Ya, kontrak lamsam sebaiknya dihindari perubahan kontrak ya. Tapi kalau ada perubahan, memang diperlukan perubahan ya bisa aja. Ketika perubahan tentunya aspek Indonesia itu harus memperhatikan jangan sampai menimbulkan makna kerugian negara gitu aja. Bisa perubahan kontrak, tapi sebaiknya hindarilah perubahan kontrak itu yang sifatnya lamsam, terima kunci dan sebagainya. Tapi kalau memang itu diharuskan berubah, ya mitigasi risikonya kita pikir-pikir jangan sampai terjadi kerugian negara. Gitu aja Pak Kasman, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Kalau tidak, ini mungkin kami minta closing statement nih dari Pak Kasman selaku narasumber. Silakan. makanya aku sanggup karena aku Terima kasih, Izin mungkin Mbak Nurul. satu pertanyaan. Halo, ada? Iya, Mbak. Mohon Iya. izin Bu Nurul. Saya resen. Halo. Oh, Iya. maaf Kelihatan sekali. Maaf Bu, nggak lihat. Maaf ya Bu. Silakan Bu Dwi, silakan. Yang dari Jatim, monggo silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kasman, apa kabar? Teman saya ini seperjuangan. Baik.
Baik, mohon izin mungkin ada 3 pertanyaan aja, Pak. Yang pertama adalah tadi itu pada saat saya ngisi absen ya, daftar hadir, itu ketika jawab konsultan pengawas, jenis kontraknya waktu penugasan, poin saya 0, Pak. Gitu. Nah, ini sementara kami di Jawa Timur untuk konsultan pengawas itu estimasi ya sekitar 90% lah. Itu menggunakan jenis kontrak waktu penugasan. Nah, ini mohon arahan mungkin dari Pak Kasman. Sebenarnya untuk konsultan pengawas itu yang lebih tepat itu jenis kontraknya itu apa gitu, Pak. Terus kemudian yang kedua terkait dengan MOS gitu, material on-site untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini pada saat rancangan kontrak, MOS itu tidak ada. Tapi pada saat rapat persiapan penandatangan kontrak ya, rapat persiapan penandatangan kontrak, finalisasi kontrak itu MOS itu diadakan gitu, Pak. Nah, ini apakah diperkenankan? Karena mengingat sebenarnya kita tidak boleh ya merubah substansi ya hasil pemilihan pada saat finalisasi kontrak, kecuali memperpendek atau mempercepat waktu pelaksanaan. Nah, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, terkait apabila menggunakan metode pemilihan e-purchasing, di mana untuk kontraknya itu menggunakan surat pesanan yang ditindaklanjuti dengan surat perjanjian. Nah, ini hierarkinya seperti apa? Gitu. Artinya hierarki di dalam kontrak itu apakah surat pesanan terlebih dahulu baru surat perjanjian atau sebaliknya. Tuh. Itu aja Pak, 3 aja Pak Kasman. Matur nuwun. Ya, terima kasih. Baik, terima Wah, kasih. makasih Ya, Mbak Dwi. silakan Dwi ini Pak juga, Kasman. Mbak Dwi ini sebenarnya narsum juga. Ada 3 ya Mbak ya. Saya juga belum melihat pertanyaannya tuh yang di absen. Tapi kalau konsultan pengawas memang kebanyakan adalah waktu penugasan gitu ya kan, waktu penugasan. Nah kemudian kalau perencanaan kan lumsum ya. Nah kemudian yang kedua tadi saya setuju sama Mbak Dwi gitu ya. Kalau MOS, nah itu kan itu mempengaruhi apa penawaran peserta kan. Jadi itu termasuk yang dikompetisikan gitu ya. Kalau asal mulanya MOS-nya nggak diperhitungkan, nah kemudian pada saat kontraknya diperhitungkan, kayaknya saya juga sependapat sama Mbak gitu ya. Terus yang ketiganya hierarki itu ya. Sebenarnya kalau e-purchasing gitu kan ya, e-purchasing itu asal mulanya kan cukup surat pesanan aja gitu ya Mbak ya. Tapi dengan perkembangan e-purchasing sekarang ada e-purchasing pengadaan bidang konstruksi. Nah, karena bidang konstruksi itu cukup kompleks, kemudian nilainya cukup besar, maka boleh ditambahkan kontrak gitu ya. Nah, kontraknya itu kalau di situ kan ada template-nya ya di e-katalog itu ada template yang ada 20 klausul itu. Nah, boleh ditambahkan apa surat perjanjian apa kerjasama atau surat perjanjian kontraknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau hierarki yang pesanan dulu gitu ya. Ada misalnya pekerjaan konstruksi tapi pekerjaan konstruksinya sederhana gitu meskipun nilainya 10 miliar eh, tapi karena dia sederhana cukup pesanan juga nggak apa-apa. Ini ada tuh BTS manajemen apa bis itu 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 juga nggak pakai kontrak yang seperti kontrak konstruksi, tetapi cukup pesanan aja, padahal nilainya gede gitu ya, karena sifatnya itu lumsum gitu. Itu. Terus ada yang ketinggalan lagi Mbak ya? Ada yang tertinggal ya tadi? Atau udah cukup? Demikian Mbak Nurul, Mbak Dwi. Baik. Gimana Bu Dwi? Cukup?
Anaknya lagi dikali, Pak. Gitu kan anak-anak. Ah, baik, cukup. Terima kasih Pak Kasman. Terima kasih Terima banyak. kasih, Iya, terima kasih. iya. Ini ada tambahan sedikit, Pak Kasman dari Bang Irwan. Kata beliau mantap jawabannya. Pada prinsipnya semua kontrak dapat di CCO sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Karena perancangan bisa saja menarik garis lurus, akan tetapi di lapangan ada kendala untuk menarik garis lurus tersebut. Baik, monggo silakan closing statement-nya Pak Kasman. Ya, makasih. Dalam menentukan jenis kontrak ini sebaiknya memang dilakukan oleh PPK sebelum melakukan pemilihan gitu, sehingga rancangan kontrak ini nantinya akan direview oleh Biro Hukum ataupun bagian hukum, kemudian di Pokja pemilihan juga melakukan review, dan review-review ini tidak saja fungsinya itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dokumen MCP, tetapi merupakan filter atau saringan untuk kita tidak melakukan kesalahan. Demikian Mbak Nurul, makasih. Saya mohon maaf apabila dalam hal kebersamaan saya 2 kali 45 menit ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasman selaku narasumber hari ini. Terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan ke kami. Insya Allah bermanfaat dunia dan akhirat. Saya Nurul selaku moderator undur diri. Saya sedikit ada pantun, tidak mau kalah sama Pak Natsir, tapi pantunnya pendek saja. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Muly.